Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Alhamdulillah pagi hari ini kita kehadiran tamu istimewa, seorang pengusaha tulen ya. Dari awal beliau bergelut di dunia hortikultura, yang tentunya untuk berbincang dengan beliau ini kita harus mendatangkan dari Bali. Siapakah dia? Ini kita hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Insinyur Imade Doni Waspada. Beliau akan menyampaikan bagaimana perjalanan mengelola agribisnis, khususnya hortikultura, dan lebih khusus lagi adalah buah-buahan, yang nantinya kita akan dengarkan bagaimana kisah-kisah inspiratif yang akan beliau sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali biar Pak Doni sendiri ya akan menyampaikan dari mana beliau, terus pendidikannya apa, terus apa saja yang sudah dilakukan. Untuk itu kita dengarkan bersama. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali ya, Bapak bisa hadir dalam podcast kita, podcast Yampi pagi hari ini. Ya. Mungkin dari awal Bapak menyelesaikan pendidikan di mana, dan terus sekarang jabatannya apa Pak? Silahkan diceritakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mulai cerita dari mana ini? Saya awalnya ya tentunya kuliah di Sosek IPB, ya kan. Nah, di sana saya bertemu dengan teman-teman yang boleh katakan seirama, ya. Seirama. Kemudian kita mencoba membuka kebun di samping kampus, ya kan. Itu 3-3. Itu udah mulai. Itu mulai karena ya waktu itu boleh katakan ya IPB itu tidak mudah ya, takut kesleo gitu ya, kesleo nanti kalau ada apa-apa kita udah siap lah kan gitu ya. Nah, di sana saya berkebun awal, berkebun, kemudian undang dosen-dosen ke kebun, ya kan. Nah, ini mendapat support dari para dosen IPB. Nah, di sana sampai lulus kita sudah punya 7 kebun. Itu sudah. Di Bogor aja Pak? Di Bogor sampai Sukabumi. Sampai Sukabumi. Dan semua hortikultura? Melon awalnya. Kenapa kita mulai dari melon? Karena banyak orang bilang bercocok tanam buah yang paling sulit adalah melon. Jadi kita mulai yang sulit ya Pak? Sulit. Jadi ibarat kalau ini lulus, mudah-mudahan tanaman lain bisa lulus gitu ya. Nah, dari sana kita juga jadi berangkat lagi, kita jadi pengumpul. Jadi penanam, juga pengumpul buah, kemudian kita bergaul dengan orang-orang pasar induk Ramat Jati, ya kan ya. Sehingga kalau kita membawa produk melon, juga membawa hasil-hasil tanaman di sekitar kebun. Alpukat, pepaya, dan sebagainya. Tapi gitu. Utamanya melon gitu ya Pak ya. Tapi yang kan, lain selingan. Katakan minta tolong lah para petani itu, Pak saya punya pepaya bagus ya. Saya juga akhirnya kan punya pasar. Terutama banyak lulusan dari IPB itu kan bekerja di Kempa Bob Sadino ya. Betul. Banyak kita dibantu di sana. Oleh kakak-kakak kelas kita semua. Diterima pepayanya, alpukatnya, sirsaknya, plus melonnya utamanya. Jadi boleh katakan buah-buah di luar melon itu sebagai penutup uang bensin lah, gitu kan. Jadi pendamping ya Pak pendamping ya. Itu akhirnya dari kira-kira 5 tahun lah berjalan, berkebun 5 tahun, kemudian 5 tahun jadi pengumpul, ya kan? 5 tahun lagi penyalur buah, ya kan? Semua swalayan, hotel, restoran, semua itu jadi. Nah, kita sudah kapalan lah. Udah ini ya, dari kebun
pengumpul, penyalur. Cita-cita tuang buah kan cuma satu. Terakhirnya pengen punya toko buah. Oh, gitu. Nah, sehingga tahun 90 baru saya punya toko pertama. Nah, kenapa di Bali? Karena bukan saya orang Bali, ya kan? Saya disuruh pulang sama kakek saya. Udah, kalau kamu jualan buah di Bali aja. Kenapa gitu? Karena di Bali banyak upacara. Wah, boleh juga nih. Nah, itulah saya pertama kali jadi kota turis juga ya, Pak. Ya, kota turis. Orang cuman kita utamanya adalah satu. Kita untuk upacara, karena setiap bulan pasti ada upacara. Ya. Dan itu memerlukan buah? Sangat, buah sangat memerlukan sekali. Nah, sehingga kita sih tidak terlalu fokus kepada turis asing ya, tidak. Gitu. Karena kita ngisi hotel, hotel yang menyajikan di kamar-kamar segala macamnya. Ya, mulailah tahun 90 dengan satu toko, kemudian 3 tahun lagi punya 2. Punya 3, punya 4 ya, yang awalnya sangat apa boleh katakan importir di sana itu kan menentukan, sangat gitu menentukan ya. Jadi kita cuma dikasih barang yang seadanya lah kan begitu kan. Nah, jadi akhirnya pas kita nggak sendiri gitu ya, Pak. Jadi kalau kita beli barang mereka kasih cuma 5 dus sendiri. Gitu kan, gitu dibatasin ya. Tapi akhirnya pas saya sudah berangkat ke 10 toko terbalik. Saya yang dikte dia, gitu kan. Karena dia butuh saya, gitu kan, untuk pasar gitu kan, karena gitu kan. Jadi sekarang itu udah 10, Pak. Saya sudah sampai 16. Dengan 2 outlet. 16 toko dengan 2 outlet di rumah sakit. Khusus buah, 16 khusus toko buah. Toko buah. Perjuangan 35 tahun. Iya. Perjuangan cukup lama, 5 tahun. Nah, di situ importir selalu menyuruh kita awalnya memajang foto-foto buah impor. Apel, New Zealand, Jahtantis, apa segala macam. Itu wajib. Kita takut kalau kita nggak tempel, nanti nggak dikasih, nggak dikasih atau dikasih harga mahal. Itu lagi 5 toko itu. Begitu tes 10 toko terbalik. Saya pajang itu semangka, melon, manggis, itu saya buat, saya cetak ini gambar-gambar buahnya di sepanjang, di sekeliling toko saya. Gitu. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya pikir saatnya lah kita mengangkat buah Nusantara ya. Betul, Pak. Saya sebutnya bukan buah lokal, buah Nusantara. Karena kita ngambil dari Jawa, dari Kalimantan, gitu ya. Nah, itulah perjalanan saya sampai saat akhirnya ini. Gitu. Menjabat sebagai direktur apa, Pak? Ya, dari awal sih petani iya, direktur iya, owner iya, gitu kan. Jadi semua dirangkap ya, Pak ya. Dan dari dulu tidak pernah kemana-mana. Hanya itu aja yang saya geluti selama ini. Dan itu memang memberikan kebahagiaan tersendiri, memberikan artinya secara finansial tercukupi. Jadi dari situ kita itu benar-benar merasa bahwa hadirnya toko buah semakin banyak, yang kita tanya justru petaninya. Kalau saya mau buat toko, pasti saya tanya, masuk saya semua. Siap nggak kalian suplai? Kalau dia katakan siap, saya buka. Tapi kalau dia bilang belum, Pak, ya sudah, tunggu aja sebentar. Nah, pensuplai ini mayoritas ada di Bali. Di Bali semua. Jadi dari petani Jawa, Bali petani Bali semua. Semua. Iya. Jadi bertani gitu loh, bertani Pak, ya? semua. Memang tidak ada kebun besar. Kecil mereka semua, untuk lahan di belakang rumah. Tapi mereka tuh biasanya kompak. Kalau misalkan dia nanam manggis, satu rumah pasti 10 rumah tuh manggis. Jadi ngambilnya kita juga mudah. Ya kan biasanya, Pak, kalau kita bicara mulai memproduksi, yang dikhawatirkan kan pasar nih, Pak. Nah, bagi mereka itu tidak masalah pasar. Nggak masalah. Yang kelas 1 kan saya tidak terima. Saya bilang kelas 2-nya saya siapin pasar induknya. Sampai yang tidak bagus dari itu kan. Karena ke pasar tradisional ada gitu ya. Jadi kalau kita jadi grade lah itu ya. Betul. Pak Doni ya. Jadi grade A, B, C. Ini ya Bapak kan? Gitu ya yang menentukan ya. Dan yang penting bagi petani itu adalah semua harus diambil. Iya. Kan? Kenapa tengkulak menang daripada kita yang cuma ngambil milih-milih saja? Kalau tengkulak diambil semua, karena dia tahu pasar.
Ya. Pasar A masuk Yang ke ini, swalayan, ukuran ini. yang B masuk ke restoran, yang C-nya ke pasar pinggiran yang biasa dipikul-pikul tuh. Mereka tahu gitu loh. Berarti krunya Bapak ini termasuk grading, betul, sourcing, itu di tempat Bapak berarti ya? Semua. Itu masuk jam 5 pagi. Jam 5 pagi di gudang. Nah, nanti sisanya kita susun baik-baik lagi karena kalau dia ke tempat lain dengan susunan udah acak-acakan dijatuhin harganya. Kita susun baik-baik, kita kasih pasar yang grade 2-nya kemana saja, dan kita jamin dia. Dalam arti ini kamu ke pasar induk sini ketemuin Pak ini, gitulah. Ada 2 orang silahkan pilih, karena dari 10 orang penerima buah, yang bagus bayarnya cuma 2 orang itu. Oh gitu ya. Jadi kita jamin mereka. Mereka senang seperti itu. Udah berapa kelompok Pak atau berapa petani yang semua Bapak? Semua buah yang ada di sini, semua buah ini. Nah, ini sahabat Yampi, jadi buah-buahan yang ditangani oleh toko-tokonya Pak Doni ini semua buah lokal ya, buah Nusantara menurut beliau, dan ini yang terbajang inilah antara lain. Kalau kita ke tokonya di Bali mungkin lebih senang lagi, kan kita ada fotonya tadi tuh, nanti biar dilihatin. Ini bisa berapa petani yang terlibat Pak, yang membantu Bapak? Kita di buah lokal aja ada 40 jenis ya, buah lokal. 40 jenis buah lokal. Kalau di impor sampai 100. Karena macam-macam, jeruk aja ada jeruk ini, jeruk macam-macam lah ya jeruknya. Jadi memang cukup banyak, tetapi kita kan juga harus melihat kemampuan pasar. Kita juga menjual, tidak boleh UIS itu lebih dari 5%. Pasti ada yang busuk lah. Nah, kemudian kita juga menjual dengan cara buah bulat, kemudian buah potong, kemudian jus. Kalau yang muda kita jadiin asinan, ya kan? Kemudian lagi apa namanya, yang utamanya adalah di tempat kita yang sangat favorit adalah jus. Jus itu jangan kita ambil dari buah yang rusak separuh dibuang, itu sarinya tidak enak, tidak bagus. Lebih baik cari buah yang kematangan. Nah, omong-omong mengenai jus ini, Bapak kan punya pabriknya ya? Konter, jadi setiap toko pasti ada konter jus. Ada konter jus, dan itu Bapak produksi dari buah-buah ini, ya kan? Kemudian kita belah, misalkan ya, kita belah atau kita potong dari jeruk dan segala macam ini. Kemudian langsung saat itu fresh, langsung fresh ya. Jadi itu yang kita jual jadi kayak supermarket dong toko Bapak. Nah, bedanya dari supermarket yang besar-besar, mereka tidak ada jus tadi, Pak ya. Tidak ada apa namanya jusnya. Atau buah langsung minum ya. Kan buah segar langsung diminum. Langsung diminum. Ini kelebihannya di sana. Jadi diferensiasi dengan. Betul. Jadi dari kita 16 toko itu bisa menjual sampai 5.000 cup. 5.000 cup sehari. 16. Iya. Satu toko tuh bisa 300, 200 begitu ya. Ya lumayan lah, kita justru uang itu dari sana datangnya. Pak. Karena kan itu kurang lebih 40% kita dapatkan dari sana gitu dibandingin dengan buah. Jadi itu selain buah asli non sugar ya Pak? Gimana? Yang jus itu? Tergantung. Jadi kalau orang jadi tergantung permintaannya. Dia bilang kita juga tawarkan. Jadi bisa ngantri dong Pak kalau umpamanya ada permintaan. Nah, cuman enggak, kita kan cepat kerjanya. Kita punya juicer depan. Cepat lah kita kerjanya. Dan sudah packing. Jadi sudah dipotong, di packing. Langsung ya? Jadi itu untuk kontrol kita juga kan. Supaya tidak ada kecurangan segala macam. Itu Pak. Jadi udah ditakar lah ya? Udah ditakar semuanya. Dipotong, ditakar. Yang nanti ntar pas kita sore ganti sip. Ganti sip. Baru kita hitung. Breakfast itu kan minta jus, nah berarti langsung dibuatkan. Langsung di sana. Itu yang sangat favorit di toko-toko kita. Kalau buah kan umum semua orang bisa jual. Tapi kalau sepaket besar juga bisa jual. Tapi untuk mengerjakan itu nggak ada yang mau. Jarang ada yang mau untuk jadi juicer. Dan setiap dari 16 outlet itu semua ada paket itu. Ada semua ada. Berarti kan Bapak mempekerjakan lebih kurang berapa ya Pak? Satu toko 4 cukup. 4 orang cukup. Itu 4 orang. Ya
jual buah, kasir, ya. yang Oh, ya kasir, yang user, ya user, kan, kemudian SPG-nya 2 cukup oh cukup Pak ya. untuk melayani parcel dan sebagainya kan. Iya, iya, iya. Cukup. Karena kita toko-toko kecil lebih banyak. Ya. Bukan kayak toko di Jakarta itu ya, pusat gede itu enggak. Kita kecil 2 ruko gitu aja. Tapi kita mendatangi katakan daerah Kebayoran satu, daerah Tebet satu. Jadi lokasi yang strategis itu Bapak pasang ya? Ya, jadi kalau di Jakarta kan istilahnya Jakarta Barat, Selatan, Timur, nah itu saya pasang 2 toko. Dan itu milik sendiri? Ya, kami punya sendiri. Alhamdulillah. Wow. Berarti Bapak udah ini dong ya, tinggal duduk aja, duduk manis ya Pak? Tetap masih harus karena tetap. Ya, karena kan makin kesini orang makin berinvestasi di toko buah cukup banyak, kita pun harus hati-hati. Jadi gitu kan. harus terus inovasi ya Pak? Ya. Kira-kira apa Pak inovasi yang tantangan nanti ini? Kan sudah ada jus. Nah kira-kira mengikuti zaman aja. Contohnya misalkan karena ada online segala macam juga ikut, ya kan. Jadi GoFood segala macam ikut, gitu kan. Cuman ya boleh katakan orang juga kadang-kadang suka kaget. Harga di itu dengan harga di online. Di toko beda kan, gitu kan. Ya ada selisih. Iya, karena kan ada. Seperti itulah. Memang orang katakan kalau mau beli males ya silakan. Di rumah aja, tapi harus bayar ongkos kirimnya tuh ya. Nah itu aja paling. Biar ruginya di sana lah. Nah selain Bapak sebagai juragan buah nih ya. Apalagi aktivitas Bapak? Saya dengar kan Bapak juga menulis ya. Terus aktif di organisasi. Nah kira-kira saya senang berkomunitas khususnya ya kan di Putra Putri Bank Indonesia juga di sana, kemudian di klub-klub otomotif ya, saya ikut ya kan. Ya. Jadi keahlian Bapak bukan hanya buah dong ya? Jadi itu kan sebagai dari marketing sebetulnya. Ya. Jadi saya masuk komunitas ada kira-kira 8 komunitas itu ya. Saya juga pegang teladan bowling, ya kan. Saya pimpinan teladan bowling sama 3. Untuk ya paling tidak punya teman kalau ke Bali mampirlah gitu kan. Jadi merangkap marketing aslinya, ya kan. Kita marketing, kemudian kita ngajar di semua universitas ya. Dalam dan luar negeri, ya. Jadi kita juga nyari kawan. Apa yang kita tanamkan 15 tahun yang lalu kan barangkali sekarang orang itu udah jadi dirjen. Kalau jadi dirjen pas ke Bali dia ingat kan, ada Muna nih, minimal beli paket lah kalau lagi seminar karya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau ketemu saya, Pak, Bapak pernah ngajar 20 tahun yang lalu, gitu. Bapak kan jadi apa direktur ini, bagian apa seminar. Saya perlu buah, perlu paket. Oleh Bali dan buah segala macam. Ya, dari saya jadi kita antar ke itu hikmahnya lah. Jadi apa yang kita tanamkan 20-30 tahun yang lalu sekarang dapatnya gitu. Bisa ini semua jadi apa besar yang ini ya. Iya. Tapi yang paling ini Bapak aktifnya di mana itu? Yang Bapak kan seorang ekonom ya. Iya. Paling tidak organisasi yang Bapak tekunin yang bukan hanya sebagai salah satu market untuk pemasaran. Saya merata sih ya, semua saya ikuti terus ya, dari saya katakan otomotif segala macam gitu kan, maupun boleh katakan anak-anak dari Bank Indonesia, saya kumpul gitu loh. Jadi nggak ada yang menonjol, ya paling menonjol ya dagang buah ini. Ini aja saya. Termasuk ini kan Pak membuka lapangan kerja ya. Itu udah 300 karyawan. 300 karyawan. Ya, gitu. Yang Bapak tanggung ya. Artinya Bapak harus menghidupi 300 itu. Per bulan ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Lumayan. Target saya sebenarnya pengen 500. Baru puas ya. Kalau 500 berarti saya kurang lebih 20 lebih lah, 22. 4 laki lah ya Pak. Sekarang udah 16 ya. Enggak, kejadian COVID itu sangat membuat sengsara sebali. COVID itu COVID-19. Iya. Semua hancur. Jadi ini drop supaya semua, turun semua. Tidak bergerak gitu ya Pak. 2,5 tahun. Tapi ya kita lalui lah, gitu kan. Dan sekarang pelan-pelan sudah mulai lagi ya. Tapi belum kembali seperti normal belum, gitu loh. Sasaran untuk turis nggak ada?
sasaran turis tuh malah lebih pintar kalau beli ya. Dia datang ke toko saya beli cuman seperempat pepaya minta dijusin dia. Dia pintar, dia dapat 2 gelas. Berarti kan dia beli buahnya Beli ya buahnya, Pak. tapi kita sekarang udah Jasanya tahu. harus Jasanya 5.000. Iya, Kita gitu, Pak. ya dia beli alpukat Oh, 1 biji. gitu ya. Pinter dia udah. Kalau jusin ya 5.000. Iya, Kan iya. ada cupnya, ada Iya. gula, ada segala. Terus ada itunya Pak, listrik yang harus Iya. Paling iya. saya charge itu aja. Mereka pintar. Gitu ya. Nggak pernah nyetok, nggak ada boleh nyetok. Oh, Pasti beli ngepas. oh gitu ya. Tiap hari beli Nggak ya. kayak kita ya Pak ya. Enggak. Kalau kita kan beli sampai Iya, buat 2-3 gelas gitu Iya. ya. Ini enggak, dia satu sendiri aja. Dan kalau dia berdua ya berdua aja dia. Cukupin aja. Apa yang unik Pak selama Bapak mengelola toko buah ini? Yang unik mungkin menjadi pelajaran kemudiannya gitu sehingga menjadi Yang unik membuka usaha di Bali satu hal ya, bahwa pekerja di sana ya. katakan sudah mampu sebagai manajer, kan saya nggak perlu cari manajer lagi, jadi cukup kamu pegang 2 toko 1 manajer ya, bisa kan gitu kan, Iya, karena tokonya berdekatan misalnya. iya. Nggak mau mereka, dia cuma bilang dengan jawaban nanti jam sosial saya berkurang. Hebat kan tuh. Yang agama. Iya, dia kan enak senang kumpul, ya kan, kumpul jadi di Banjar iya, gitu kan. oh, Jadi dengan sosial itu iya. justru komunikasi antar kerabat itu ya Pak ya, Jadi mereka nggak yang mau tidak kurangin mau itu. kehilangan. Bilang, betul-betul saya tambah gaji. Iya. Kenapa? Saya cukup 1 toko cukup. Nanti kalau saya pegang 2 toko, Iya. saya punya waktu untuk Jadi sangat kumpul ini ya dengan Pak, waktu masyarakat. sangat ini ya Pak bagi mereka. Iya. Waktu Jadi itu betul-betul benar-benar bukan uang yang dicari Iya. oleh dia. waktu dan kekerabatan Iya. gitu ya. Itu dia. Makanya gotong royong kuat. Makanya waktu COVID mana pemerintah bantu Bali enggak. Gengsi mereka. Oh, Gengsi mereka. Nah, baksos nggak ada itu 2 di. iya, Selama jadi 2,5 tahun. Iya, Mereka hidup dari gotong royong. iya, iya. Gitu. Jadi kemandiriannya tinggi. Betul. Jadi Bisa. untuk itu mereka apakah saya belum dengar nih Pak, apakah program pemerintah yang terkait BLT bansos itu ada di sana? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Malu mereka dengan transmigrasi mereka daripada minta begitu. Itu hebatnya dia. Wah itu Pak yang harus kita support ya Pak. Ya. Iya. Bagaimana menanamkan kemandirian itu, bagaimana menanamkan kekerabatan dalam hal ini, karena sudah mereka percaya lah Pak, mereka ya. semua. Ya. Jadi Percaya, ya. memang apa ya, kulturnya sudah demikian ya, saling bantu, gotong royong jalan. Tapi dengan pengaruh budaya luar, apakah itu akan luntur Pak? Menurut Pak? Itu cuma beberapa daerah-daerah ke Canggu dan segala lain enggak Bu, sama sekali gitu. Karena Jadi, kan pernah saya baca itu ya, katanya dengan banyaknya turis jadi ya kultural. banyak kan sih turis pelarian ya, daerah perang kan banyak, Rusia lagi perang di sana semua pada kumpul, kasarnya gitu. Iya Ya. itu maksudnya menjaga budaya dan ini Pak, maksudnya Selama kultur budaya masih dipertahankan, Bali masih bertahan. Saya lihat begitu. mudah-mudahan ya, karena Upacara-upacaranya iya, juga jangan itu sampai yang ini Pak, maksudnya Gitu. artinya tergeser ya. Ya. Kan ini cukup bagus ya budayanya. Itu dan juga turun. mereka bercocok tanam juga, kalau kita kasih tahu mau gitu loh. Jadi pasar mereka nanam tapi harus ikuti kebutuhan pasar. kebutuhan pasar. Oh, Mau mereka iya, gitu. iya, Jadi nurutlah gitu iya, kan. iya. Misalkan nanam melon, sudah satu aja, jangan 2. Kalau 2 manisnya kurang, gedenya juga kurang sempurna. Apakah ini nanti terkait dengan harga Pak? Umpamanya kan kalau dia menanam buah Iya, bisa begini. Kalau dia sudah kenal toko buah, yang dicari kualitas, bukan ya, besar betul. kecilnya. Tapi kalau di pasar-pasar pinggiran, Ya, pasar ya, induk, tradisional gitu yang ya. dicari kan volumenya, Ya, besarnya besar. barang. Kali sekian rupiah. Kalau kita enggak, kita lihat manisnya bagus, breaknya bagus. Ya. Buat apa kita tekan dia? Kan kita pun percaya diri. Nanti Iya. kalau pelanggan datang ngomong manis, pasti manis. Pasti Sudah. manis ya. Ya, Gitu ya. kan jadi. Jadi petani yang Bapak bina ini udah Ya. jaminan ya Pak ya. Rata-rata.
rata-rata. Karena dia tahu saya juga jadi petani kan sebelumnya awalnya. Jadi nggak bisa ngebohong lah. Jadi, ada tadi sekitar berapa Pak? 60 ini ya? Iya. Item ya. Enggak apa namanya? Lokalnya item. Importnya baru sampai dekat 100 ya, macam gitu. Tapi ya cukup lah, boleh katakan untuk Bali saja ya, untuk memenuhi, tak perlu dari luar kecuali produk yang nggak bisa ditanam. Pak, kalau ini buah-buahan ya, apakah saya salah ya? Kan itu memerlukan lahan yang cukup luas ya, kalau umpamanya melon ataupun apa ya? Basmaka gitu ya. Rata-rata mereka tuh di bawah setengah hektar, 2.000-3.000 meter tuh cukup. Kan tetangganya juga nanam juga kan. Kita yang ngasih tahu. Sini nanam, situ 2 minggu lagi ya, sana lagi sebulan lagi ya. Kalau kan numpuk, saya juga bingung ngambilnya. Itulah yang diatur itu. Oh, sudah ada itu ya Pak ya. Jadi mereka kelompok ya. Tahu, pasti punya duit lah. Di sana ada kelompok tani itu ada. Ada, di sana ada. Kelompok daripada jeruk, kelompok daripada melon, kelompok dari semangka. Iya. Dan mereka berlomba menghasilkan yang terbaik. Iya. Karena kalaupun yang nggak terbaik, saya udah siapin pasarnya. Saya bilang tuh pasti ke bapak ini jual ke sana. Itu pasti dibayar. Memang kalau pengumpul yang cerewet pasti bayar. Kalau pengumpul yang cuma ngomong ya taruh sini Pak, gampang nanti saya jual. Ntar bayar pakai gampang, nggak pakai duit. Pakai gampang, nggak pakai duit. Iya. Itu kan banjar-banjar gitu ya Pak? Iya benar. Banjar kan? Banjar atau apa? Apa namanya bandar buah. Yang nanam ini loh Pak. Oh, petani-petani ya memang boleh katakan dari daerah tertentu, misalnya Tabanan, Singaraja, segala macamnya. Yang daerah yang bagus lah. Gitu. Daerah kesini lagi kan udah pakai banyak villa di sini ya, banyak kubik-kubik buat turis ya. Kalau mereka tuh masih lahan luas. Daerah Tabanan, Singaraja, segala macam Bangli. Masih luas gitu. Oh, berarti lokasi penanaman itu di beberapa kabupaten ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau di Tabanan itu manggis, kalau di Singaraja itu mangga, duren, dan segala macam. Udah ada kelompoknya semua. Oh, jadi sama ini anggur, itu Singaraja sana tuh. Dan anggurnya anggur asam buat wine, bukan buat konsumsi. Iya. Itu juga mereka sudah bagus lah, udah katakan. Setiap garasi, rumah-rumah, garasinya di atasnya itu anggur. Iya kan, dan itu berumah panjang, bro. Dan yang ngambilnya pakai kertas doang. Itu hebat itu. Jadi orang bapaknya percaya aja ya? Iya, bapaknya pergi segala pagi, dia cuma beli kertas. Saya ambil segini gitu ya? Timbang sama dia tulis, di kertasnya tulis sama dia, udah. Tak begitu jadi. Jujur? Iya, itu dia. Karena saya pernah melihat seperti itu kayak di Jepang Pak, kan saya nangani petani muda makan ke Jepang. Nah, umumnya ini semangnya itu seperti itu. Jadi kalau panen itu nggak ditunggu. Betul. Jadi keropak itu yang untuk duit ya di situ juga. Benar. Dan itu jangan kan butuh bank itu begitu, bank pasar begitu. Mau nabung, udah di warung ditulis ada titip, udah ntar orang banknya datang dari si A, si B, si D. Oh, besok dia perlu duit. Besok siapa di warungnya? Di warung itu. Iya. Jadi nggak usah. Jadi si pekerja bank juga bisa mampir banyak tempat. Iya. Warung ini, warung B, warung C, saya gitu. Kayak begitu. Begitulah seperti yang saya lihat sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Makanya saya juga kaget ngelihat lagi dia panen anggur. Cuma nulis doang. Timbang sendiri, ada timbang sendiri. Tulis di sininya gitu. Pak, sekarang